What's up Sobat Glory, balik lagi nih bareng gua Salman. By the way, apa kabar nih kalian semua? I hope you getting better and better every day. Nah, sebelum gua kasih tahu tentang apa yang bakalan gua bahas di konten kali ini, menurut kalian gimana nih soal perbedaan warna kulit? Karena di negara yang terbelah konflik rasial nih selalu menjadi masalah, bahkan bisa berujung kepada rasisme dan memandang mereka ini yang it's not like human. Nah, beberapa kejadian masih terjadi seperti penyiksaan, perlakuan buruk yang sering menimpa kelompok yang menjadi target perilaku rasis, teman-teman. Nah, beberapa contohnya itu seperti di Amerika. Meskipun setengah dari orang yang ditembak dan dibunuh polisi ini orang berkulit putih, tapi jumlah orang kulit hitam yang ditembak ini nggak proporsional dibandingkan komposisi demografi Amerika. Jumlah orang kulit hitam di Amerika ini populasinya ini kurang dari 13%. Tapi yang dibunuh polisi ini 2 kali lebih banyak dibandingkan orang kulit putih yang dibunuh nih teman-teman. Di konten kali ini tuh gue akan bercerita tentang kontroversi film Indonesia dokumenternya produksi Netflix yang berjudul Queen Cleopatra. Nah, karena belakangan, or sekitar bulan April kemarin lah, film series itu mendapatkan protes. Karena sosok Cleopatra yang diperankan oleh Adele James ini seorang aktris berkulit hitam. Ya, yang katanya nggak sesuai dengan karakter Cleopatra aslinya, teman-teman. Dan itu pun mendapatkan protes dari pihak Mesir. Bahkan kata mereka ini itu dianggap menyakiti warga Mesir. Oke, stay here, tonton terus konten gua ya, and enjoy. Julius Caesar is aware that Cleopatra is one of the best educated women in the Mediterranean. He wants to be king to Cleopatra's queen. There is no future without the past. Oke, sebelumnya gue akan bercerita sinopsis film ini sedikit nih teman-teman. Film itu menceritakan tentang Queen Cleopatra, bagaimana kisah perjalanan hidup dari seorang ratu dari Mesir kuno. Nah, Cleopatra ini merupakan seorang ratu berdasarkan garis keturunan Ptolemeus dari Makedonia Yunani. Cleopatra ini tuh namanya dikenal seluruh dunia karena memerintah kerajaannya sejak tahun 51 sebelum Masehi sampai dengan 30 sebelum Masehi. Nah, jadi dia ini memimpin Mesir ini kurang lebih selama 21 tahun nih teman-teman. Nah, Cleopatra itu dikenal nggak hanya sebagai ratu yang mempunyai kecantikan. Dia juga dikenal karena kekuatan dan juga kecerdasannya. Bahkan Cleopatra pun juga disegani dan ditakuti kerajaan-kerajaan lain. Nah, konon katanya karena memang memiliki keahlian dalam bidang politik. Nah, di serial Netflix ini tuh akan menyuguhkan tentang bagaimana perjalanan Ratu Cleopatra dalam membangun dan mempertahankan kerajaannya. Nah, itulah sekilas sinopsisnya teman-teman. Tapi baru aja trailernya muncul, ini ternyata udah mendapat kecaman dari Mesir. Karena dianggap sang pemeran Cleopatra, yaitu Adele James ini dinilai nggak sesuai dengan sosok aslinya. Ya intinya karena warna kulitnya ini berbeda. Sampai pihak Netflix ini tuh dituduh melakukan blackwashing atau mengubah karakter berkulit putih menjadi karakter berkulit hitam. Nah, dan juga pihak Netflix ini dinilai nggak menghargai warga Mesir katanya. Nah, polemik ini tuh sampai-sampai sempat ada petisi di website change.org yang menyuarakan supaya Netflix ini membatalkan series Cleopatra. Nah, petisi ini sempat ditandatangani sebanyak 85.000 orang nih teman-teman. Sampai akhirnya dihapus karena melanggar ketentuan website tersebut. Nah, nggak hanya itu. Kolom komentar trailer Cleopatra juga dipenuhi kecaman dan protes. Beberapa komentar cukup sarkastik dan ada yang menganggap Netflix ini memutarbalikkan sejarah dan juga mengkritisi adaptasi sejarah Netflix ini dinilai yang nggak akurat. Nah, bahkan di film ini pun mendapatkan kecaman yang datang dari Zahi Hawass,
Jadi seorang arkeolog sekaligus ahli Mesir dan juga mantan menteri purbakalanya Mesir. Jadi mengecam adaptasi Cleopatra Netflix ini tuh membuat kebingungan dan menyebarkan kebohongan yang menyesatkan kalau orang Mesir itu berkulit hitam. I do not think that the film that was made by Netflix about Cleopatra, because Cleopatra was not black, Cleopatra was not blonde. Cleopatra was a very light, a Mediterranean, beautiful woman. And there is no evidence at all that Cleopatra was blonde or black. And therefore, in my opinion, Netflix is a changing history. Nah, karena menurut si Zahi Hawass ini, satu-satunya penguasa Mesir yang berkulit hitam adalah Raja Qusay dari dinasti ke-25 yang memerintah Mesir ini dari tahun 747 sampai dengan tahun 655 sebelum Masehi. Nah, Zahi Hawass pun juga menegaskan bahwa Cleopatra ini berkulit terang, bukan berkulit hitam, karena merupakan keturunan dari Yunani dan Makedonia. Nah, padahal sih yang pasti keturunan Makedonia ini ayahnya, sementara ibunya ya bisa jadi orang Mesir asli. So, bisa jadi Cleopatra ini tuh ya multi etnis. Saking nggak terimanya pihak Mesir, kasus ini tuh sampai dibawa ke pengadilan sama pengacara yang bernama Mahmoud El-Shemari. Dia menilai series dokumenter Cleopatra ini mengandung material dan visual yang melanggar hukum di Mesir. Nah, dia juga menuduh Netflix ini tuh mempromosikan paham Afrika sentris, termasuk dari tagline dan tulisan yang bertujuan untuk mengubah dan menghapus identitas Mesir nih teman-teman. Nah, menurut si pengacara ini, dalam lukisan atau gerabah yang ditemukan pada masa Romawi ini menunjukkan bahwa Cleopatra ini tuh nggak berkulit hitam. Nah, lalu gimana nih tanggapan dari pihak Netflix-nya? Sang pemeran, yaitu Adel James, bercuit di Twitter bahwa dia akan memblok akun-akun yang berkomentar kasar dan nggak sopan. Dan Adel James juga mengatakan bahwa jika nggak suka nonton adaptasi Cleopatra ini, lebih baik nggak usah nonton atau juga diskusi sama para ahli. Dan tanggapan juga diberikan oleh Sally Ann Aston, yaitu seorang ahli yang muncul di film dokumenter tersebut. Ya, dia ini mengatakan bahwa Cleopatra ini hidup sebelum orang Arab bermukim di Mesir. So, dari sisi keturunan ibunya ya terdapat orang asli Mesir, itu orang Afrika. Jadi menurut Sally Ann, pemilihan Adel James ini yang multi etnis sebagai pemeran Cleopatra juga dinilai sebagai representatif Cleopatra yang sama-sama multi etnis di era kontemporer sekarang nih teman-teman. Nah, terus tanggapan juga diberikan oleh Jada Pinkett Smith yang merupakan narator sekaligus eksekutif produser film dokumenter Cleopatra ini. Nah, dia mengatakan bahwa dia sangat ingin menceritakan tentang hal tersebut karena dunia ini jarang mengetahui atau mendengar ratu yang berkulit hitam. Nah, itulah teman-teman argumennya dari kedua pihak. Sebetulnya sih Cleopatra juga pernah beberapa kali diadaptasi film layar lebar yang diperankan oleh beberapa aktris. Ya, salah satunya seperti Elizabeth Taylor tahun 1963. Dan next nih akan diperankan oleh Gal Gadot yang akan rilis tahun ini nih katanya teman-teman. Nah, Gal Gadot sendiri juga pernah dikritik karena nggak menggambarkan etnis Cleopatra. Saat itu dia dianggap whitewashing, yaitu mengubah karakter dari kulit putih menjadi kulit hitam. Nah, jadi tadi adalah James blackwashing, sementara Gal Gadot nih whitewashing. So, nah, kontroversi Cleopatra versi Gal Gadot ini tuh muncul ketika Gal Gadot diumumkan sebagai pemeran Cleopatra, dan dia pun juga sama dikritik habis-habisan nih teman-teman. Saat itu Gal Gadot ini dikritik oleh penulis film di Amerika yang bernama Morgan Jerkins. Nah, dia ini mengkritik dan menyebutkan Cleopatra seharusnya diperankan oleh aktor yang kulitnya lebih coklat dibandingkan kertas belanja nih katanya teman-teman. Nah, menurut si Jerkins ini, kriteria itu akan menghasilkan karya yang lebih akurat jika merujuk temuan sejarah yang ada. Nah, bahkan kritikan-kritikan soal Cleopatra diperankan oleh Gal Gadot ini itu dibuat seolah-olah mengarah ke sentimen ras dan agama, ya karena mengaitkan Gal Gadot ini orang Israel dan juga beragama Yahudi. Nah, tanggapan dari kritik itu datang dari beberapa pengamat Israel. Mereka yang menyebutkan, ya kritik terhadap rencana perbuatan film ini tuh
lebih didasarkan pada gerakan anti-Yahudi atau antisemitisme. Nah, dan ada lagi tanggapan dari wartawan Jerusalem Post, yaitu Sean Frenchman. Dia menanggapi kritiknya dengan menyebutkan sangat gak masuk akal mengesampingkan aktor berdarah Yahudi pada peran-peran yang bernuansa Timur Tengah. Ya, apalagi kata dia tuh orang Yahudi pada dasarnya adalah orang-orang Timur Tengah, baik dengan akar keturunan yang jauh maupun yang dekat nih. Nah, sementara dari Gal Gadot ini menanggapinya berbeda dengan Adele James. Dia menjawab kalau dia ini sangat terhormat bisa memerankan Cleopatra, dan dia juga menambahkan ya kalau pihak studio ini udah mencari aktris keturunan Makedonia, namun nggak ada yang sesuai. Nah, itulah hebohnya soal film Cleopatra ini, teman-teman. Nah, terus gimana nih Cleopatra menurut catatan sejarah? Nah, dalam catatan sejarah itu terdapat lebih dari satu Cleopatra. Tapi sosok Cleopatra yang diangkat Netflix ini ke dalam miniseries dokumenternya adalah Cleopatra ke-7 nih, teman-teman. Dia ini seorang paruh terakhir dari dinasti Ptolemik yang lahir di Alexandria tahun 69 sebelum Masehi. Nah, dinasti Ptolemik ini ada dinasti Yunani Makedonia di Mesir yang didirikan oleh salah satu jenderalnya Alexander the Great yang bernama Ptolemy. Nah, Cleopatra ini saat itu menggantikan ayahnya memimpin Mesir, yaitu Ptolemy 12 sebagai paruh pada tahun 51 sebelum Masehi. Sampai dengan tahun 30 sebelum Masehi ini, teman-teman. Nah, setelah kematian Cleopatra ini, Mesir ini akhirnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Nah, terus mengenai garis keturunan ibunya, ya sebetulnya sih nggak diketahui secara pasti. Tapi beberapa catatan ini meyakini terdapat perempuan asli Mesir atau bisa juga dari daerah lain. Sebetulnya si Cleopatra 7 sendiri terkenal karena kisah cintanya dengan diktator Romawi yaitu Julius Caesar dan jenderal legiun Romawi Mark Antony. Nah, kisah tersebut tuh makin populer setelah sastrawan yaitu William Shakespeare mengangkat kisah tersebut menjadi salah satu karya yang berjudul The Tragedy of Antony and Cleopatra. Nah, itulah catatan sejarah mengenai Cleopatra ini, teman-teman. Nah, menurut gua sih jangankan filmnya, Cleopatra ini mah sosoknya juga sama kontroversinya nih, teman-teman. Dan beberapa kontroversinya sama seperti kebanyakan bangsawan di zaman dulu. Keluarga Cleopatra ini sering melakukan pernikahan antar keluarga atau pernikahan saudara. Ya, karena untuk menjaga keturunan mereka supaya tetap memiliki darah bangsawan. Dan ini pun juga terjadi pada Cleopatra yang melakukan incest, yaitu pernikahan saudara. Nah, menurut catatan sejarah, Cleopatra ini menikah di usia muda dengan kedua saudara laki-lakinya, yaitu Ptolemy 13 dan Ptolemy 14. Nah, pernikahan pertamanya dengan Ptolemy 13 ini berakhir dengan perang saudara, dan Ptolemy 13 ini mati tenggelam di sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran nih, teman-teman. Nah, setelah Ptolemy 13 ini mati, Cleopatra ini menikah lagi dengan saudara laki-lakinya yang satu lagi, yaitu Ptolemy 14. Nah, dan pernikahan ini nggak lama. Pernikahan itu berakhir dengan terbunuhnya Ptolemy 14 ini ya masih di tangan Cleopatra, teman-teman. Nah, kontroversinya lagi itu selain membunuh saudaranya atau juga suaminya, Cleopatra pun juga merekayasa eksekusi adik perempuannya yaitu Arsinoe. Karena dia ini menganggap kalau Arsinoe ini sebagai saingannya untuk mendapatkan tahta kerajaan Mesir kuno. Nah, dan lagi nih di propaganda Romawi ini menggambarkan Cleopatra ini sebagai penggoda bejat yang menggunakan daya tarik seks ini sebagai senjata politik. Nah, tapi dia juga mungkin lebih terkenal karena kecerdasannya daripada penampilannya, teman-teman. Dia berbicara dalam belasan bahasa dan berpendidikan matematika, filsafat, pidato, dan astronomi. Dan sumber-sumber Mesir ini menggambarkan dia seorang penguasa yang mengangkat derajat para cendekiawan dan menikmati kebersamaan dengan mereka, nih, teman-teman. Nah, dan juga ada lagi nih bukti bahwa Cleopatra ini nggak terlalu mencolok secara fisik seperti yang diyakini selama ini. Ya istilahnya nggak cantik-cantik banget lah. Nah, bukti ini tuh dilihat dari koin-koin yang ditemukan dengan gambaran mukanya yang menunjukkan dirinya ini dengan fitur laki-laki dan hidung besar yang mancung. Meskipun beberapa sejarawan ini berpendapat ya, dia sengaja menggambarkan dirinya sebagai sosok yang maskulin ini untuk menunjukkan kekuatannya. Dan sementara penulis kuno yaitu Plutarch menyatakan bahwa kecantikan Cleopatra ini nggak sama sekali ada bandingannya. Dan juga suaranya merdu, ditambah dengan pesonanya yang nggak tertahankan lah, yang membuatnya begitu diinginkan, teman-teman.
Sebetulnya sih perdebatan tentang pemeran Cleopatra ini ya baik yang diperankan Adele James atau juga Gal Gadot. Jadi menunjukkan perdebatan lama tentang budaya nasional, agama, dan politik gender. Nah, namun di Timur Tengah kuno ini sebenarnya ini nggak bisa dipandang hanya dengan pemahaman modern tentang identitas, teman-teman. Ya karena Cleopatra ini menjadi penguasa sebelum kekristenan ini muncul dan beberapa abad sebelum Arab ini menguasai Afrika Utara. Nah, dan Cleopatra ini ada penguasa terakhir dari dinasti Ptolemik. Dia lahir di Mesir dari keluarga keturunan Yunani kuno yang didominasi Romawi. Nah, terus sebetulnya juga ditambah banyak banget nih persoalan tentang bagaimana si Ratu Nil ini digambarkan oleh masyarakat modern. Ya karena dia ini sering ditampilkan sebagai sosok penggoda yang identik dengan seksual dan juga dia sosok yang mempercayai hal-hal mistis. Nah, termasuk citra itu muncul setelah Elizabeth Taylor memerankan sosok Cleopatra ini di film tahun 1963. Nah, dan bisa juga sosok Cleopatra pun juga merupakan mitos yang diturunkan kepada kita oleh penyair romantis Amerika Latin yang ditulis bertahun-tahun setelah kematiannya Cleopatra, teman-teman. Terus lagi banyak banget gambaran sosok Cleopatra ini selama berabad-abad didasarkan pada serangkaian kesimpulan yang lemah dari bukti yang terpecah-pecah. Ya dan sangat nggak bisa diandalkan ya teman-teman. Oke, sekian konten gua kali ini and see you.